Shalom, salam dalam kasih Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, uraian sabda Tuhan yang mengajarkan kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Apa kabar? Doa dan harapan saya senantiasa Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dengan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat dalam kehidupan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima berkat Tuhan dari firman-Nya. Sebelumnya mari kita mohon berkat di dalam doa. Mari kita bersekutu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Betapa kasih dan kemurahan-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Engkau berkenan memberi kesempatan kepada kami untuk berproses dalam kehidupan kami, sehingga kami merasa Engkau membentuk diri kami menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Bahkan Engkau layakkan menerima kemuliaan anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga atas firman yang akan kami terima. Sungguh hanya karena pimpinan Roh Kudus kami dimampukan memahami, menghayati, dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk menerima dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan bagian sabda Tuhan dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 9 sampai dengan 11. Kitab Yakobus pasal 5 ayat 9 sampai dengan 11 yang demikian sabdanya. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan terus berjuang untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara, bagian sabda Tuhan ini diberi tema ketekunan menghasilkan berkat berlipat. Ketekunan menghasilkan berkat berlipat. Saudara-saudara, kata tekun dalam kamus umum kita artinya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian mengerjakan sesuatu. Berarti bertekun adalah bekerja atau berusaha untuk dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian. Mengapa kita harus bertekun? Ketekunan seperti apa yang menghasilkan berkat? Mari kita temukan bersama melalui kitab Yakobus pasal 5 ayat 9 sampai dengan 11. Saudara, mengapa kita harus bertekun? Mungkin ketika kita melakukan sesuatu sambil lalu tidak fokus sehingga hasilnya tidak maksimal. Atau pergumulan hidup kita sekarang ini sungguh berat sehingga mau tidak mau harus bertekun. Kenyataannya tidak mudah. Yang sering terjadi orang mudah putus asa, mudah kecewa, bahkan bersungut-sungut. Padahal sesungguhnya Tuhan Allah itu Maha Penyayang dan penuh belas kasih, seperti dikatakan dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 9 sampai dengan 11. Yakobus mengetahui bahwa kesedihan atau kekhawatiran dapat menyakiti hati sehingga tidak dapat mampu mengendalikan perasaannya. Dengan ungkapan-ungkapan bersungut-sungut, saling menyalahkan adalah bentuk penghakiman pada orang lain. Kenyataannya hakim sudah dekat dan telah berdiri di ambang pintu. Yakobus
mengingatkan agar menuruti teladan para nabi dalam penderitaan dan kesabaran mereka menanggung segala sesuatu. Hal itu mengandung arti bahwa para nabi mempunyai daya tahan, atau tepatnya diberi kemampuan oleh kuat kuasa Tuhan, mampu bertahan atas apa yang dibebankan kepada mereka. Menurut Yakobus, nabi adalah orang-orang yang berbicara demi nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yakobus menyebutkan mereka yang berbahagia adalah mereka yang telah bertekun. Ayub menjadi contoh ketekunan dalam hidup iman, menghasilkan dalam menghadapi penderitaan hidup dan tekanan dari orang di sekelilingnya, bahkan orang-orang yang dicintainya dan menghormati Ayub, kemudian berbalik merendahkan, menghina, menyalahkan, memojokkan, memfitnah, menghakimi. Ketekunan Ayub membuahkan berkat, apa yang pada akhirnya disediakan baginya dari Tuhan. Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan menyelesaikan semua dengan baik, dengan mengembalikan semua yang dimilikinya 2 kali lipat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, ketekunan macam apa lagi yang harus kita tanggung? Belum cukupkah ketekunan yang telah kita lakukan selama ini? Hidup dalam kungkungan pandemi COVID-19 yang telah menjadi beban yang berat, bahkan kita mengalami keterpurukan dalam semua sektor kehidupan. Yakobus mengingatkan kita agar tetap bertekun sehingga tidak terjatuh pada sikap saling menyalahkan dan sabar menanggung beban kehidupan, karena Tuhan Yesus Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Artinya Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita terus menderita. Ketekunan, kesabaran menanggung semua beban kehidupan dengan senantiasa taat melakukan kehendak Tuhan seperti seorang nabi akan membuahkan hasil. COVID-19 yang mulai terkendali dan makin menurun, bukankah itu buah ketekunan kita mentaati protokol kesehatan? Buah yang lain, proses recovery sudah mulai berjalan dalam bidang ekonomi, pariwisata, pendidikan, peribadatan, dan sektor-sektor yang lain. Itu bukti nyata berkat Tuhan yang berlipat karena ketekunan kita pada aturan pemerintah dan ketaatan kita kepada Allah dengan setia melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus akan tetap menyayangi hidup kita dengan melindungi kita dari bahaya, memelihara kehidupan kita. Bagi kita yang sekolah, yang kuliah, bisnis, usaha, pekerjaan, pergumulan kehidupan, sakit penyakit, keluarga, yang pada akhirnya Tuhan Yesus akan membebaskan dari semua beban kehidupan dan menghasilkan berkat berlipat. Oleh karena itu, tetap bertekun dalam ketaatan melakukan kehendak Tuhan dan rasakan kasih sayang dan belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Kita bersekutu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas kemurahan dan belas kasihan-Mu atas kami semua. Terima kasih atas kesabaran Tuhan, kami boleh berproses menjadi hamba-hamba-Mu yang tekun dalam perjuangan kehidupan. Namun kami sungguh yakin itu semua karena anugerah dan pemeliharaan-Mu. Ampunkan atas dosa-dosa yang telah hamba-Mu perbuat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kuat kuasa Tuhan, Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami selanjutnya. Demikian ya Bapa, seluruh doa dan harapan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengantara kami yang hidup, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa dalam renungan ajaran hidup berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.